Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafakila Putra Abidin dari kelas 10 MIPA 3 absen 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Kali ini kita akan menjelaskan tentang 5 bab perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, hijrah pertama. Yang keempat, hijrah ke Taif. Yang kelima, kaum Ansor menganut Islam. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi, dakwah tersebut dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Rasulullah belum melakukan dakwah di majelis-majelis umum orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang terdekatnya. Orang-orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid dan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah, dan Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini bertemu dengan Nabi Muhammad secara rahasia apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah. Mereka pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Dan ketika penganut Islam sudah mencapai lebih dari 30 lelaki dan wanita, Nabi Muhammad memilih tempat salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat pertemuan. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini mendapat tantangan dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya, dan tradisi tersebut sudah berakar dalam diri mereka. Rasulullah pun sedikit memberi reaksi untuk mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dari belenggu taklid. Selanjutnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan faidah atau bahaya sama sekali. Yang ketiga, hijrah pertama. Ketika Nabi Muhammad melihat keganasan kaum musyrik kian hari kian bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau berkata kepada mereka, "Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka." Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara kaum muhajirin yang terkenal adalah Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Zaifah beserta istrinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Pada akhirnya para sahabat Rasulullah SAW sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. Yang keempat, hijrah ke Taif. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, Rasulullah berangkat ke Taif mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Syaqif dan berharap agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawakannya. Setibanya di Taif, beliau menuju tempat para pemuka Bani Syaqif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah tersebut. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tetapi ajakan beliau ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan meninggalkan mereka, seraya mengharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan Nabi dari kaum Quraisy. Tetapi mereka menolaknya. Bani Syaqif justru mengerahkan penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Nabi dari serangan, akan tetapi
Beliau kewalahan dan akhirnya ia sendiri mengalami cedera pada kepalanya. Yang terakhir kita bahas adalah kaum Ansor menganut Islam. Setiap musim haji tiba, Rasulullah selalu menemui kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tetapi tidak seorang pun yang menyambut ajakannya. Pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana yang sering dilakukan setiap tahun. Ketika berada di Aqobah, suatu tempat antara Mina dan Mekah, tempat melempar jumroh, Nabi Muhammad bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebaikan. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kalian siapa?" "Kami orang-orang dari kabilah Khazraj." Beliau bertanya lagi, "Apakah dari orang-orang yang bersahabat dengan orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya benar." Rasulullah bertanya, "Apakah kalian bersedia duduk bersama kami untuk bercakap-cakap?" Jawab mereka, "Baik." Lalu mereka duduk bersama Nabi SAW. Rasulullah mengajak mereka beriman kepada Allah, menawarkan Islam kepada mereka, dan akhirnya mereka menerima Islam sebagai ajarannya. Setelah pembayatan tersebut, pada tahun berikutnya, 12 orang lelaki dari Ansor datang di musim haji menemui Rasulullah. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah. Setelah pembaiatan, para utusan kaum Ansor itu pulang ke Madinah. Bersama dengan mereka, Rasulullah mengikut sertakan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat muda Nabi SAW yang masuk sebelum hijrah. Ia adalah seorang pria tampan dan pintar, penuh dedikasi dan dermawan. Ia pernah ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah dan perang Uhud, dan pada akhirnya ia terbunuh sebagai syahid. Mus'ab bin Umair adalah orang pertama melakukan sholat Jumat di Madinah. Cukup sampai sekian pembahasan dari hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.